Manchester United mau boyong Nico Williams di tahun 2025. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat sebuah manuver menarik di tahun 2025 nanti. Mereka berencana untuk merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sedang melakukan pembangunan ulang tim mereka. Di musim panas ini mereka berhasil mendatangkan 6 pemain baru untuk memperkuat tim mereka. United sendiri dilaporkan akan kembali belanja besar di tahun 2025 nanti. Mereka ingin menyempurnakan tim mereka agar bisa jadi penantang gelar yang serius di musim ini. Dilansir Fitch Hughes, Manchester United dikabarkan punya target besar di musim depan. Mereka ingin merekrut Nico Williams untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin mendatangkan Williams sebagai pengganti Marcus Rashford. Rashford dinilai performanya tidak kunjung membaik. Manajemen Manchester United dikabarkan mulai kehabisan kesabaran dengan pemain timnas Inggris tersebut. Alhasil mereka butuh winger baru untuk tim mereka dan Williams dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk membajak Williams di tahun 2025 nanti. Pasalnya mereka punya banyak pesaing berat untuk mendapatkan jasa sang winger. Yang pertama ada Barcelona yang sudah terang-terangan mengakui ketertarikan mereka terhadap sang winger. Selain itu di Inggris, Liverpool dan Chelsea juga sangat berminat pada Williams. Jadi MU harus bekerja keras jika mereka serius ingin memboyong Williams di musim depan. Manchester United juga harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Williams. Sang winger kabarnya memiliki klausul rilis sekitar 65 juta euro yang harus dibayarkan ke manajemen Athletic Bilbao. Erik ten Hag tegaskan tidak takut dipecat usai MU dibantai Tottenham. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menyatakan bahwa dia tidak khawatir tentang kemungkinan dipecat setelah timnya mengalami kekalahan 3-0 di kandang dari Tottenham. Kekalahan ini menambah tekanan pada posisi ten Hag setelah performa buruk Manchester United di awal musim Premier League, membuat tim terpuruk di posisi ke-12 klasemen sementara. Ten Hag yang sempat menghadapi situasi serupa di musim panas menegaskan bahwa dia tidak terlalu memikirkan soal pemecatan. Dia mengatakan keputusan untuk tetap bersatu telah dibuat oleh semua pihak yang terlibat di klub, mulai dari pemilik hingga pemain. Juru taktik Belanda itu mengakui bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki di Manchester United, tetapi dia merasa yakin bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu. Dalam pertandingan tersebut, United tertinggal hanya 3 menit setelah Micky van de Ven menerobos pertahanan United dan memberikan umpan kepada Brennan Johnson yang berhasil mencetak gol. Ini bukan pertama kalinya Manchester United menghadapi masalah seperti ini setelah insiden serupa terjadi saat melawan FC Twente di Liga Eropa hanya beberapa hari sebelumnya. Ten Hag menekankan bahwa tim harus belajar dari kesalahan mereka. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin hal seperti ini terjadi 2 kali dalam kurun waktu 4 hari. Menurut dia, pemain bertahan tidak boleh membiarkan lawan menggiring bola melewati seluruh lapangan tanpa dihentikan. Situasi ini tidak seharusnya terjadi di sepak bola tingkat atas, apalagi setelah hal tersebut sudah dibahas dalam rapat tim. Kekalahan ini menambah catatan buruk bagi Ten Hag dengan 3 kekalahan dalam 6 pertandingan pertama di Premier League musim ini. Akibatnya, posisi United merosot ke urutan ke-12 di bawah Brentford. Rencana 3 tahun Man United untuk memenangkan Premier League terungkap. Manchester United tampaknya sedang merencanakan masa depan dengan tekad yang kuat untuk kembali meraih gelar Premier League yang terakhir mereka menangkan pada 2013. Sebuah rencana 3 tahun untuk membawa klub tersebut menjadi juara Liga Utama terungkap dalam sebuah rapat internal yang diadakan oleh CEO Manchester United, Omar Berrada. Pertemuan ini yang diadakan di Old Trafford pada pekan lalu dihadiri oleh staf klub dan rinciannya telah terungkap melalui laporan dari The Athletic. Berrada, yang baru bergabung dengan United pada bulan Juni setelah sebelumnya bekerja di Manchester City, menjelaskan kepada karyawannya bahwa klub sangat berambisi memenangkan gelar Premier League sebelum tahun 2028, bertepatan dengan ulang tahun klub yang ke-150.
Menurut laporan tersebut, Berada menyatakan bahwa target tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang lama seperti 10 tahun, tetapi lebih realistis dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Berada mengatakan kepada staf bahwa Manchester United harus berpikir realistis tentang waktu yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di puncak. Berada menambahkan bahwa arah perkembangan klub lebih penting dibandingkan hasil instan. Dia menyampaikan bahwa selama para fans dapat melihat kemajuan yang konsisten dan positif dari tim, mereka akan lebih bersabar dan mendukung proses yang sedang berjalan. Dalam pertemuan tersebut, Berada juga menggarisbawahi bahwa tujuan utama Manchester United selalu harus bersaing di Premier League dan Liga Champions, mengingat status klub sebagai salah satu tim terbesar di dunia. Mengembalikan kejayaan Manchester United di kancah domestik maupun internasional menjadi prioritas yang harus diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Nasib Erik ten Hag jadi tanda tanya. Setelah penampilan Manchester United yang mengecewakan ketika menghadapi Twente di matchday pertama Liga Eropa 2024-2025, Rabu 25/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat, masa depan Erik ten Hag pun kembali dipertanyakan. Makin jelas bahwa klub berjulukan The Red Devils itu stagnan di bawah asuhan Erik ten Hag. Meskipun manajemen MU memberikan lampu hijau kepada pelatih asal Belanda itu untuk melanjutkan kepemimpinannya, hasil tidak memuaskan pada awal musim ini membuat tekanan makin besar terhadapnya. Musim ini tampak serupa dengan 2 musim sebelumnya, baik dari segi hasil performa yang kurang mengesankan hingga adanya perkembangan yang berhenti dari yang diharapkan. Dari 7 pertandingan yang dimainkan, MU hanya memenangkan 3 pertandingan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Pada musim lalu, pada periode yang sama, MU meraih 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Sementara pada musim debut Erik ten Hag, The Red Devils meraih 4 kemenangan dan 3 kali kalah. Meskipun manajemen Manchester United secara terbuka mendukung Erik ten Hag, makin sulit bagi mereka untuk mempertahankan dukungan tersebut dengan setiap penampilan buruk dari pemain. 3 laga berikutnya bisa menjadi penentu masa depan Erik ten Hag di Old Trafford. Pada laga selanjutnya, MU akan menjamu Tottenham. Kedua tim juga mengalami awal musim yang tidak terlalu baik. Namun Tottenham akan datang ke Old Trafford dengan keyakinan bisa pulang membawa kemenangan. Setelah itu Manchester United akan menghadapi Aston Villa yang sedang dalam performa yang baik. Jeda internasional yang akan datang sering menjadi momen genting bagi manajer yang sedang berada di bawah tekanan. Jika Manchester United terus tampil buruk dalam 3 laga ini, Erik ten Hag mungkin kehilangan dukungan dari para petinggi klub.